Kalau sekarang nih bajunya agak serem juga ya, bajunya kayak ormas juga nih. Coba ceritakan gimana nih masuknya ada di Karang Taruna ini, gimana ceritanya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosiawan, balik lagi di Interview on the Spot atau IOS ya. Di segmen ini kita akan bincang-bincang teman-teman sosiawan. Alah, banyak motor. Oke, teman-teman sosiawan, hari ini saya punya narasumber dari Karang Taruna. Jarang kan Karang Taruna diwawancara Kusikawan TV ya. Jadi sekarang kita sudah ketemu. Ini anggota dari forum Karang Taruna Purit Cipagran Indah 1 di Kota Cimahi. Siapa Kang? Perkenalkan saja, namanya siapa? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ihsan dari Puri Cipagran Indah, asli Puri Cipagran Indah 1. Nah, beliau ini sekarang punya usaha kedai kopi di Blok A Puri Cipagran Indah 1 gitu ya. Nah, kita coba tanya dulu nih Kang Ihsan, sekarang ini kesibukannya apa dan fokusnya yang mana nih? Untuk kesibukan saya sendiri ya Kang ya, selain di kedai kopi ini, alhamdulillah saya masih bekerja di dealer Mitsubishi sebagai sales. Sales. Sama alhamdulillah ada satu lagi, saya lagi produksi daster sekarang. Daster Daster. Cewek ya pasti ya kalau ya. daster ya. Itu bahannya apa tuh kalau daster? Kalau bahan sih rayon viscose grade A premium. Kalau itu sama katun Jepang itu levelnya tinggi mana? Oh jelas itulah. Yang mana? Rayon viscose. Oh, berarti katun Jepang standar. Ya. Gitu, oke. Kalau gitu, cikal bakalnya nih kedai kopi ini dan namanya apa tuh? Silakan ceritakan, kumata. Kalau cikal bakalnya sendiri, langsung Lady Coffee aja ya, biar cepet lah. Namanya Lady Coffee ya. Namanya Lady Coffee. Ini sebenarnya diadaptasi dari Lady Coffee yang ada di Cikole, Kang. Oh, ya. Itu masih sama? Masih sama. Karena kebetulan saya di sini tuh berpartner join dengan ownernya langsung Wisata Bandung Offroad. Pantesan ya. Land Rover itu tukang offroadnya. Ya. Gitu. Emang orang mana itu ownernya? Ownernya sama orang Puri juga. Oh, orang Puri, bah ternyata. Dulunya, ya. Wisata apa? Wisata Bandung Offroad. Wisata Bandung Offroad itu ternyata orang Puri. Nah, bagi teman-teman yang di Puri nggak tahu kan, ternyata ada juga usaha itu, bah. Jadi coba nanti kita hubungi juga ya. Barangkali kita bisa nanti jadwalkan ya. Nah, kalau sekarang nih bajunya agak serem juga ya, bajunya kayak ormas juga nih. Coba ceritakan gimana nih masuknya ada di Karang Taruna ini, gimana ceritanya nih? Kalau forum Karang Taruna itu gimana maksudnya? Sebenarnya sih kalau saya simpel sih, mau join sama teman-teman Karang Taruna. Yang utamanya saya ingin memperbanyak silaturahmi, memperbanyak relasi, ya. Karena silaturahmi itu ladang rezeki. Wah, silaturahmi ladang rezeki, betul. Jadi kalau misalkan dulu itu Karang Taruna itu hanya terpatok di 17-an. Itu seremonial paling tinggi, tapi sudah beberapa tahun lalu lah kalau di Kota Cimahi memang sudah banyak perubahan. Jadi akan dikembalikan kembali pada sejarahnya itu ya, bahwa Karang Taruna itu salah satu PSKS ya. Jadi potensi, nah inilah didinya pode lah kepanjangan potensi S-nya naon lahnya, kesejahteraan sosial lah gitu. Dan itu ada di Permensos juga Karang Taruna. Itu upaya membantu peningkatan kesejahteraan sosial di masyarakat. Jadi bukan hanya organisasi kepemudaan yang lain-lain, tapi memang khusus ya itu di kesejahteraan sosial. Ya. Nah sekarang coba ceritakan kenapa namanya Forum Karang Taruna itu kumaha tah? Jadi gini teman-teman sosiawan, di Karang Taruna ini salah satu keuntungan gitulah kalau dibicarakan, kalau baik buruk malah silakan nilai sendiri, tapi keuntungan dan kerugian gitu ya. Kalau keuntungan memang ketika kayak Kang Ihsan ini sudah punya usaha kedai kopi ini, ya so pasti namanya Karang Taruna itu pasti banyak orang yang dikenal, sehingga ya itu tadi ya silaturahim itu membuat kita banyak dikenal. Kalau sudah banyak dikenal ya koin nuturkeun, insya Allah ada rezeki masing-masing. Lalu sekarang ini model-model kopinya apa aja nih?
yang diproduksi atau yang dipakai nih? Kalau untuk di Landi Coffee sendiri, karena kita recommended menunya itu es kopi susu. Es kopi susu. Saya di sini pakai Krakatau beans, Krakatau house blend. Nah, itu di mana tak Krakatau itu? Langsung dari Krakatau. Wah, diimpor. Tentu sih. Oh, suka teh Krakatau. Krakatau gunung kan? Ya. Oh. Jadi kan ini kan ada house blend dan single origin, Kang. Kalau house blend Naon itu tah? istilahnya gini lah. Di Cimahi itu ada kecamatan yang dataran tinggi itu kayak Cimenteng, terus ada Cimahi Utara, kecamatan mah. Oh iya, maaf. Berarti itu apa? Cimahi Daerah Utara lah, tuh, daerah. ya, daerah Cimahi itu ada dataran tingginya daerah Cimenteng, ada juga di Paku Haji Cimahi kan. Pak Haji. Paku Haji Cimahi kan ada masuk, Pak Haji masih ada Cimahinya juga. Oh, Nah. keren KBB ya Pak Hajinya. sama daerah Cianjuang. Nah, Ada itu tuh ada perkebunan kopi juga. Oh, Kalau misalkan dalam Cimahi itu disatukan setiap wilayah Cimenteng, Paku Haji dan Cianjuang itu Dari- namanya house blend. House blend. Oh, Ya, house blend. Berarti dataran tinggi yang sejajar atau kumaha eta? dataran tinggi dalam satu wilayah. Tapi kalau Satu, single origin itu hanya satu satu tempat. Satu tempat. Cimenteng aja, Cianjuang aja. Oh, ini mah digabung dari berbagai Ya. daerah itu. Tapi nah jadi namanya Krakatau kumaha tah hubunganna? Karena di daerah Krakatau. Tinggi gitu maksudnya teh. Iya. Oh, pan Cimahi mah enggak ada Krakatau meureun. Oh enggak, ini langsung dari emang Krakatau. Oh. Iya, gitu. Kalau tadi tuh Ibaratnya, ya. Soalnya mata kaget juga kalau di Cimahi ada kebun kopi di mana gitunya. Oke, itu Krakatau asli. Itu belinya berarti gimana? Impor atau sudah punya supplier dari sana? Udah ada supplier langsung. Supplier. Oke. Iya. Berarti udah bentuk biji. Iya. Udah bentuk biji. Udah Lalu bentuk apalagi nih? Sama satu lagi, kebetulan saya ada teman di salah satu kedai kopi. Dan kedai kopi itu sudah melimpah lah beansnya. Saya dikasih Kintamani. Oh, Kintamani. Bali, ya. Bali. Kalau Kintamani ya jelas ya. Karena Bali itu bedanya, kira-kira teman-teman belum tahu kan bedanya kopi itu rasanya naon sih? Gimana rasanya bedanya? Yang lebih mencoloknya, kalau untuk kopi itu ada Arabica dan Robusta. Yang mencolok aja ya. Nah, Untuk ya, mempersingkat lah. yang sadar lah, Nah. Robusta tak kumaha. Kalau untuk Robusta sendiri yang mencoloknya itu lebih di pahitnya. Robusta pahit, oke. Nah, sedangkan Arabica itu ada pahit dan asam. Asam lebih tinggi berarti Iya. kalau Arabica. Hmm. Berarti kalau buat cappuccino, eta atau latte itu yang mana tuh yang lebih pas? Itu tergantung juga. Makanya kenapa di kopi ini ada sebutan kalibrasi. Nah, Istilahnya eksperimen lah, percobaan sebelum kita langsung pakai gitu ya. pakai untuk ke customer gitu, Oh. Bang. Ya. Bagaimana membedakan yang bisa untuk customer dan yang tidak itu gimana caranya? Ya, insting rasa atau ada alatnya? Rasa. Oh, rasa. Ya. Jadi kalau misalkan nih Arabica atau Robusta bisa dibuat apapun, mau cappuccino, mau latte, naon deh biasanya americano misalnya. Ya. Semuanya juga bisa. Bisa. Tapi kalau yang paling murah nih tipe kategorinya yang Arabica atau Robusta yang paling murah? Robusta. Robusta paling Ya. murah. Berarti kalau kopi-kopi saset di warung itu Robusta berarti? Oh, itu rahasia pabrik ya. Oh, iya. Karena tiap hari diproduksi, tiap hari diminum, nggak habis-habis itu kopinya. Iya. Aneh juga saya itu kopi edan oge tumbuhnya kira-kira tahu nggak berapa lama tumbuh kopi itu? Atau bisa dipanen lah. Petani. Balik lagi kita ke Karang Taruna. Nah, lalu di Karang Taruna ini memang salah satu bentuk contoh teman-teman bila mana rekan-rekan sosialwan atau punya adik anak nanti ya yang di sekolah, apalagi sekarang belum di sekolah lagi kan sampai saat ini di bulan November 2020. Jadi banyak bukan berkumpulnya tapi banyak bersilaturahimnya mencari ilmu-ilmu yang tidak ada di sekolah. Itu bagus juga tuh di Karang Taruna diciptakan seperti itu. Jadi jangan hanya ramai karena nanti mau hari-hari besar Karang Taruna ya. Benar. Justru upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Nah, salah satunya
sebelum membantu sejahteraan orang, ya coba dulu yang sendiri sejahtera dulu. Minimal sejahtera itu mandiri lah minimalnya. Kalau sejahtera dalam kategori high namanya udah bisa ngasih, udah jadi donatur lah, itu udah sejahtera. Udah jadi kalau dermawan mah semua orang juga bisanya, berarti donatur lah. Kalau sudah bisa jadi donatur, teman-teman nggak punya waktu tapi bisa jadi donatur, boleh lah. Banyak kok pegiat sosial atau sosiawan di Indonesia ya. Benar. Nah lalu ceritakan coba ini bajunya kenapa ada lorengnya hitam gitu, gimana? 1 hour later. Oke, jadi harapannya nih kalau nanti di Karang Taruna ini nih untuk di Puri Cipageran, masuknya di pengurusannya bidang apa nih Kang Isan nih? Saya di bidang di divisi ekonomi. Nah kira-kira mau diapain tuh di Karang Taruna, programnya kumaha tah? Kalau untuk saya pribadi mau meningkatkan kegiatan UMKM masyarakat Puri Cipageran. Jadi warga-warga Puri Cipageran yang membuka UMKM, biar warga luar tuh tahu bahwa kualitas UMKM di sini tuh lebih unggul. Oke, berarti ini gayung bersambut nih, yang katanya undang-undang Omnibus Law juga itu banyak yang pro terhadap UMKM ya. Nanti kita lihat ya teman-teman. Tapi memang ada salah satu bukti, bukan membela, bukan berpihak, tapi memang ini ada informasi nih bahwa di undang-undang Omnibus Law itu memudahkan UMKM. Karena apa? Perizinan nih, yang paling penting itu perizinan. Perizinan kita sudah berlogo Garuda. Kalau dulu kan harus kabupaten kota ya. Iya. Jadi itu teh suka lama hese ya, sorry ya, mungkin entahlah prosedurnya yang ribet gitu atau memang ada oknum dulunya jadi hese. Jadi orang Indonesia teh hese udah sama bala dengan kudu aya kode sekian lah, izinnya tuh kudu kumaha lah, ribet. Memang sih sebetulnya mah itu memotong atau kewaspadaan pemerintah bisa ada yang hanya aneh-aneh sebetulnya. Tapi sekarang karena mungkin juga untuk percepatan nih roda ekonomi itu kan di UMKM ya. Karena apa? Di situ tuh berputarnya uang kecil tuh di situ. Kalau uang-uang gede antar pabrik perusahaan itu ya memang itu masuknya sekali geblegan, tapi masyarakat tidak kena dampak. Karena yang kena dampak hanya perusahaan saja. Nantilah paling di produk ataupun di jasanya yang belum dapat. Tapi yang saya tahu memang sosiawan produk ekonomi yang paling tinggi, yang bagus gitu ya katanya, itu adalah ekonomi kerakyatan gitu. Jadi semua orang itu memutarkan uangnya gitu, jangan sampai nyimpen hungkul atau tidak investasi lebar ya. Jadi bagus, nanti Karang Taruna coba dikembangkan lagi. Kita punya di Sosiawan itu, nanti coba cek aja di channel kita, itu ada pembahasan bagaimana ada informasi mengenai petugas-petugas di program-program sosial di Indonesia yang berada di bawah Kementerian Sosial, sampai turunan-turunannya di kelurahan gitu ya, sampai RW juga kadang-kadang ada. Jadi coba nanti diakses teman-teman Karang Taruna. Dan satu lagi saya pengen tahu nih, tadi kalau sejarah Landi Kopinya sudah oke gitu ya, lalu terbesit awalnya karena saya dulu setelah resign dari tempat kerja yang terdahulu, saya ngerasa kok susah banget ya lamar kerja. Oh, susah melamar kerja. Iya. Okay. Kebetulan beliau lagi kuliah, dan saya di sini lagi benar-benar terombang-ambing. Dulu kuliah juga atau gimana? Saya kuliah juga. Kuliah juga, berarti sudah lulus itu ya? Ya, udah terombang-ambingnya, oke. Sempat terombang-ambing karena ya itu, kenapa kok susah banget ngelamar pekerjaan. Nah, oke. Teman saya bilang seperti ini. Stop lah. Teman saya bilang seperti ini. San, kamu kan suka nongkrong. Ya. Kamu suka ngopi. Daripada kamu nongkrong ngopi bayar ke orang, kenapa kamu nggak buat tempat kopinya, tempat nongkrongnya? Itulah awal mula saya buka warung kopi di garasi rumah pertama. Awalnya di garasi ya. Lalu tahun berapa itu di garasi? gimana? Tahun berapa? Sekitar Desember 2018. Wah, masih dekat-dekat. Oke. Ya. Nah, dari situlah mulai
banyak silaturahmi dengan teman-teman lama, mulai banyak relasi lagi, dan dari situ juga rezeki saya bisa jadi seperti ini. Oh, alhamdulillah. Berarti next step kehidupan itu apa nih? Sudah menikah atau belum? Kebetulan saya masih bujang. Masih bujang, gitu nih. Oh, insya Allah berarti ada calonnya. Oke, berarti kapan tuh insya Allahnya?